Salam pendidikan. Mari berbagi, saling menginspirasi. Saya Devi Yuliastuti, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Probolinggo, akan memaparkan tentang video praktek kucing yang diperankan oleh saya sebagai coach dan Bapak Yayan sebagai Kuci. Tujuan kegiatan CGP dapat mempraktikkan alur percakapan kucing Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan kucing yang dilakukan dengan sesama CGP. Video rekaman ini merupakan praktik kucing di mana coach mencoba membantu teman sejawat menemukan solusi atas permasalahan yang dialami. Langkah-langkah kucing menggunakan alur Tirta. T. Tindakan. I. Identifikasi. R. Rencana aksi. T. Tanggung jawab. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Pak Yayan. Bagaimana kabarnya Pak Yayan? Alhamdulillah baik Bu Devi. Bu Devi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah selalu sehat Pak, selalu semangat. Hari ini saya kepengen ngobrol sama Pak Yayan. Kelihatannya Pak Yayan sepertinya lesu, murung beberapa hari ini. Boleh saya bertanya-tanya Pak Yayan? Iya Bu, saya mau bercerita sebetulnya dengan Bu Devi. Makanya saya tadi meminta waktu Bu Devi untuk bercerita ini. Saya akhir-akhir ini memang terlihat agak gimana ya, karena banyak permasalahan. Permasalahan ini terkait dengan sarana yang ada di sekolah. Mungkin Bu Devi bisa membantu saya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak Yayan? Saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, Bu. Kalau saya berpikir sendiri, sepertinya saya ini pikiran saya terlalu berat. Nggak usah dipikir terlalu berat Pak Yayan. Coba sekarang Pak Yayan ceritakan dulu. Kira-kira penyebab dari permasalahannya Pak Yayan ini apa ya? Saya sebetulnya bingung, mengapa saya itu kok seperti ini. Penyebabnya itu ya karena saya itu mau memberikan materi permainan bola voli ke anak-anak. Nah, di sekolah, halaman sekolah itu ukurannya hanya ukuran 6x12, sangat kecil. Nah, anak-anak ini kan harus tahu posisi, penempatan posisi, juga harus belajar servis, dan lain sebagainya. Nah, ini saya merasa tidak nyaman. Berarti yang dirasakan Pak Yayan sehingga Pak Yayan merasa berat, itu apa Pak? Yaitu halaman sekolah untuk kegiatan belajar mengajar permainan bola voli ini kurang begitu memadai, kurang begitu mensupport saya untuk mengajar. Menurut Pak Yayan, lapangan apa yang bisa mensupport? Halaman apa yang Pak Yayan harapkan? Saya awalnya berpikir kepingin ke alun-alun. Alun-alun dari sekolah ini jaraknya kurang lebih 2 kilo. Kalau saya bawa anak-anak kecil ke sana lewat jalan raya, ini malah saya nanti yang kebingungan karena saya harus bertanggung jawab dengan anak-anak ini. Saya cari lapangan di dekat-dekat sekolah ini tidak ada. Tapi ada halaman kantor gedung Nina Samudra. Ini halamannya cukup besar. Oh iya, yang di sebelah timur sekolahnya Pak Yayan itu ya? Iya betul Bu Devi. Nah, sekarang saya tanya, tujuan dari percakapan kita ini apa Pak Yayan? Saya ingin mendapatkan solusi. Bagaimana saya bisa mengajarkan materi permainan bola voli kepada anak-anak ini dengan leluasa seperti pada lapangan pada umumnya.
seperti itu. Iya, berarti tujuan kita ini untuk menemukan solusi agar Pak Yayan saat mengajar merasa nyaman, terus mendapatkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan keinginan Pak Yayan. Sebelum kita menemukan solusi Pak Yayan ya, berarti kita harus tahu hambatan dari Pak Yayan itu apa? Ya itu, yang menjadi hambatan saya adalah sarana, yaitu kita tidak punya lapangan. Halaman kita itu sangat kecil, ukurannya hanya 6 kali 12. Kalau dibuat bermain anak-anak mungkin ya hanya cukup anak 4, sedangkan bola voli ini kan 6 lawan 6. Selama ini menurut Pak Yayan kan sarana dan prasarana tidak memadai ya Pak ya. Yang Pak Yayan lakukan, apa tetap pembelajaran, apa Pak Yayan tidak memberikan pelajaran, seperti itu? Selama ini kalau permainan bola voli, saya itu memberikan materi passing, servis, itu hanya sekedar mempraktekkan saja. Tapi kalau masalah posisi pemain, praktek servis pada umumnya, ini kan harus menggunakan lapangan yang sesungguhnya. Karena anak itu juga harus bisa melakukan servis dari tempat kawan menuju ke daerah lawan. Ini yang saya bingung. Kemudian kegiatan ini kan tidak mungkin terlaksana menurut Pak Yayan. Betul. Rencana ke depannya untuk menghilangkan hambatan ini bagaimana Pak? Pemikirannya Pak Yayan? Rencana saya, karena saya kalau mau ke alun-alun terlalu jauh dan juga pengawasan terhadap anak-anak juga sangat sulit karena hanya saya sendiri. Nah, di dekat sekolah saya tidak ada lapangan yang luas. Yang ada di dekat sekolah saya itu ada gedung yang halamannya sangat luas. Nah, mungkin itu mungkin ya, apa bisa saya gunakan untuk sementara atau bagaimana ya? Apa Pak Yayan yakin diperbolehkan kita menggunakan halaman tersebut? Sedangkan itu kan anggapnya fasilitas umum ya Pak Yayan ya. Menurut Pak Yayan bagaimana? Sebetulnya saya yakin, cuman memang saya harus meminta izin terlebih dahulu supaya keyakinan saya ini benar-benar terjadi seperti itu. Berarti tadi sudah ada gambaran nih Pak Yayan, biar pembelajarannya tetap berjalan, sarana dan prasarana tetap terpenuhi. Tadi Pak Yayan sudah menyebutkan, kira-kira pemikiran Pak Yayan tadi menggunakan gedung. Ya, terus yang kedua tadi Pak Yayan akan izin, ya Pak Ya, ya. izin. Nah, kira-kira kegiatan Pak Yayan itu langkah pertama yang akan Pak Yayan lakukan dalam waktu dekat ini, yang mana dulu Pak Yayan? Saya mau menggunakan lapangan di halaman gedung Mina Samudra. Berarti yang pertama yang akan saya lakukan adalah meminta izin. Agar izin ini dapat tercapai dengan baik, mungkin saya akan membuat surat melalui sekolah ke gedung itu. Secara resmi saya akan meminta izin kepada pengelola supaya saya bisa menggunakan halaman gedung untuk praktek mengajar permainan bola voli. Mungkin seperti itu mungkin ya. Keren Pak Yayan. Berarti kira-kira menurut Pak Yayan itu tindak lanjut atau rencana aksinya Pak Yayan itu dilakukan menunggu akan ada waktu pembelajaran atau bagaimana Pak Yayan? Mungkin mulai besok, Bu. Besok saya akan menemui pengelolanya. Setelah itu kita ngobrol apakah perlu membuat surat atau bagaimana. Setelah itu baru kita tindak lanjut. Kalau memang disuruh buat surat, ya kita langsung buat surat. Kalau tidak perlu cukup sekedar izin, ya izin nanti supaya kegiatan ini cepat bisa terlaksana seperti itu. Ya, dari obrolan kita tadi, menurut Pak Yayan sudah tercapai tidak tujuannya? Iya, akhirnya tercapai ya. Berarti saya mungkin
harus membuat meminta izin dengan menggunakan surat izin juga ke pengelola gedung Minas Samudra. Jadi halamannya itu bisa saya manfaatkan untuk melakukan praktek mengajar permainan bola voli. Aduh, terima kasih Bu Devi Ya, sudah membantu saya menemukan solusi ini. semoga lancar ya Pak ya. Ya, Dan dan sama-sama Bu rasa Devi. harap galaunya, berat pikirannya sudah terbebaskan. Ya ini, Saya, saya sudah mulai bisa tersenyum ini. aduh, senyumnya kurang manis Pak. Nah, itu. Ini Ya sudah, mudah-mudahan dari obrolan kita tadi bisa membantu permasalahan Pak Yayan ya. ya, terima kasih Bu Devi. Akhirnya Sama-sama saya Pak. menemukan solusi ini. Ya, sama-sama Pak Yayan. Semoga sukses, semoga yang direncanakan Pak Yayan lancar. Terima kasih banyak Bu Devi. Ya, Semoga kebaikan, waktu, dan uh, pikiran yang dicurahkan terhadap saya ini diridhoi oleh Allah. Terima kasih Bu Devi. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.